Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Perjumpaan dengan Raja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 99. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 9. Tuhanlah Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia bersemayam di atas kerubim, biarlah bumi berguncang. Tuhan itu maha besar di Sion, Ia tinggi di atas segala bangsa. Biarlah mereka memuji nama-Mu yang besar dan dahsyat, Dialah yang kudus. Engkau Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya, Dialah yang kudus. Musa dan Harun tergolong imamnya, dan Samuel tergolong orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada ketentuannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka, tetapi yang juga membalas perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah pada gunungnya yang kudus, sebab Tuhan Allah kita kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda masih ingat suasana saat Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3 September tahun 2024 yang lalu? Kedatangannya disambut dengan sangat antusias. Masyarakat Indonesia, terutama umat Katolik, berdesakan memadati jalan-jalan yang hendak dilewati oleh Paus agar dapat melihat beliau. Bila kedatangan Paus disambut dengan sangat antusias, apakah kita juga memiliki antusiasme untuk menyambut kedatangan Tuhan, Raja atas seluruh bumi, yang kuasanya jauh melampaui semua pemimpin yang ada di bumi ini? Mazmur ini mengingatkan kita untuk merespon kehadiran Tuhan dengan rasa takut yang kudus, rasa hormat, dan sikap menyembah. Mazmur 99 termasuk kelompok Mazmur kerajaan, yaitu Mazmur yang menekankan bahwa Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi. Kemungkinan Mazmur ini dipakai dalam ibadah di Bait Allah untuk mengingatkan umat bahwa pemerintahan Tuhan diwarnai oleh kekudusan dan keadilan. Dalam budaya Israel, raja bukan hanya penguasa politik, tetapi juga simbol dari pemelihara hukum dan keadilan. Pemazmur menempatkan Tuhan sebagai Raja tertinggi yang melampaui seluruh penguasa di bumi. Perhatikan suasana di pengadilan negeri. Saat hakim memasuki ruang pengadilan, semua orang harus berdiri karena hakim adalah simbol keadilan dan hakim memiliki otoritas. Jika hakim manusia harus dihormati, bukankah Tuhan yang merupakan hakim agung dan Raja yang kudus harus lebih dihormati? Bila kita sadar betapa tingginya posisi Tuhan itu, bukankah kita tidak akan berlaku sembarangan di hadapannya? Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang layak disembah dan Raja yang memerintah dengan keadilan dan kuasa. Ia bukan pemimpin yang jauh dan tidak peduli, melainkan Raja yang hadir di tengah umatnya, mendengarkan seruan mereka dan menegakkan kebenaran. Jika kedatangan Paus saja disambut dengan penuh hormat dan sukacita, bukankah sudah sepatutnya kita menyambut dan menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Respon terhadap kehadiran Tuhan seharusnya bukan sekedar emosional, melainkan harus dilandasi sikap rendah hati, taat, dan kagum terhadap kekudusannya.
Mazmur 99 mengajar kita untuk tidak memandang ibadah sebagai pertemuan sosial biasa. Setiap kali kita datang untuk berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, sesungguhnya kita sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Oleh sebab itu, pandanglah ibadah sebagai perjumpaan dengan Sang Raja. Apakah selama ini Anda hanya datang beribadah sekedar sebagai sebuah kebiasaan, atau Anda benar-benar menjadi bagian dari umat yang menghadap Sang Raja yang kudus? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya ibadah kami jangan jadi ibadah yang rutinitas dan formalitas. Kami ingin ibadah kami menjadi sebuah ibadah di mana kami berjumpa dengan Allah yang hidup. Oleh sebab itu, tolonglah kami, supaya respon kami adalah respon yang dilandasi sikap rendah hati. Kami menunjukkan ketaatan kami kepada kehendak Tuhan. Pimpin dan sertailah hidup kami sepanjang hari ini, sehingga setiap detik perjalanan hidup kami juga boleh menjadi sebuah ibadah kepada Tuhan, boleh menjadi sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.